baca ada sebuah random variable itu dinyatakan dengan X besar, ada suatu fungsi dengan domain sample space, ya, dengan domain sample space S yang menghubungkan sebuah bilangan real X E sama dengan X dengan tiap-tiap outcome outcome dari event yang mungkin dalam sample space. Nah, konsep random variable memungkinkan kita untuk menghubungkan sembarang sample space, yaitu bilangan real dengan event yang menjadi perhatian atau bilangan real. Jika event tersebut A, maka B itu adalah suatu himpunan di mana eventnya E itu, di mana E adalah elemen dari sample space dan XE-nya ini adalah elemen dari event. Itu kait dengan definisi dari random variable. Kemudian jika A dan B ada subset yang berbeda tetapi merupakan equivalent event dan peluang dari random variable X elemen dari suatu event A sama dengan peluang dari B. Nah, kadang peluang X elemen A itu dinotasikan dengan peluang X dari dalam kurung A. B peluang X dari suatu event A. Secara umum, untuk menyatakan probability sebagai event dalam ruang sampel yang real, ditulis dalam interval minta hingga sampai dengan X. Ya, untuk semua bilangan real X, dan random variable adalah fungsi X yang memenuhi untuk semua bilangan real X. Jadi B itu ya, suatu B sama dengan X kurang dari sama dengan X kecil. Ya. Yaitu satu himpunan E, di mana E itu elemen dari ruang sampel space, dan bilangan realnya XE itu elemen dari minta hingga sampai dengan X kecil. Sebagai contoh, ya, contoh pertama, misalkan random eksperimennya itu melempar koin yang terdiri dari angka, ya, angka dan gambar, ya, koinnya ada angka, bisa ada gambar, ya, koin yang terdiri dari angka dan gambar sebanyak 1 kali, maka sampel space-nya apa? S-nya itu sama dengan, ya, himpunannya adalah A, G. Kalau enggak A ya G, kalau enggak angka adalah gambar, kan gitu ya. Kemudian event atau observasinya, ya, misalkan event B itu adalah penangkapan angka pada permukaan koin bagian atas. Ya, penampakan angka pada permukaan koin bagian atas. Maka A itu merupakan elemen dari space, ya, ruang sampel tadi. Sampel space tadi, elemen dari A, G. Kemudian random variabelnya, di sini definisikan sebagai X adalah jumlah angka yang muncul pada pelemparan koin 1 kali. Ya. Maka nilai dari random variabel X tersebut itu bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Bernilai 0 jika apa? Jika A tidak muncul. Jadi jika angka tidak muncul, maka nilai random variabel X itu adalah 0. Karena apa? Jumlah angka yang muncul pada pelimpahan koin, ya, jumlah angka yang muncul pada pelimpahan koin 1 kali. Jika A tidak muncul, jadi yang muncul itu adalah yang gambar, maka X-nya itu 0. Nah, bernilai 1 jika A muncul. Sehingga bilangan realnya X-nya itu adalah nilai dari random variabel X itu 0 jika A komplement atau yang muncul adalah gambar. X itu bernilai 1 jika yang muncul adalah A. Jadi secara umum maka fungsi ini memetakan dari
sampel space ke nilai random variable XE elemen dari A. Contoh 2 dan 3. Misalkan random eksperimen itu melempar 2 koin yang terdiri dari angka dan gambar sebanyak 1 kali. Kalau melempar koin terdiri dari angka dan gambar sebanyak 1 kali, sampel space-nya apa? Adik-adik? A, G, G. Ya, jadi ketika melempar 2 koin ya, yang terdiri dari angka dan gambar sebanyak 1 kali, maka kemungkinan koin pertama muncul A, koin kedua juga muncul A. Atau koin pertama A, koin kedua gambar. Jadi koin pertama adalah angka, koin kedua adalah gambar. Atau koin pertama adalah gambar, koin kedua angka. Kemungkinan terakhir, dua-duanya adalah gambar. Nah, event C, misalkan yang jadi perhatian itu adalah penampakan gambar. Ya, G-nya. Nah, di sini random variable didefinisikan sebagai ya, Y itu adalah jumlah gambar, ya, jumlah gambar yang muncul pada pelemparan 2 koin 1 kali. Karena ini adalah jumlah gambar, ketika AA berarti jumlah gambar yang muncul berapa ketika AA? 0. Ketika AG atau GA yang jumlah gambar yang muncul berapa? 1. Betul. Ketika yang muncul adalah GG hasilnya, ya, outcome-nya adalah GG, berarti jumlah gambarnya ada berapa? 2. Sehingga nilai dari random variable ya, Y, maka Y itu akan bernilai 0, 1, dan 2. 0 terjadi jika yang muncul AA. 1 terjadi jika yang muncul AG atau GA. Sementara 2 jika yang muncul adalah GG, gambar-gambar. Selanjutnya ke contoh yang ketiga, yaitu melempar 3 koin yang terdiri dari angka A dan gambar G sebanyak 1 kali juga. Kalau 3 koin dilempar sekali, maka ruang sampelnya ada apa yang bisa muncul? A. Betul, AG, AG, AGA, AGA, AGG, AGG, GAA, GAA, GAG, GAG, GGA, GGA, GGG. GGG. Nah, ada berapa kemungkinan yang hasil yang mungkin? 8. Ada 8 ya. Ada 8 karena 2 pangkatkan 3. Iya kan? 2 pangkat 3. Sehingga ada 8. Nah, kemudian event D itu didefinisikan, yang jadi perhatian adalah penampakan gambar juga misalkan. Maka random variable misalkan Z itu didefinisikan sebagai jumlah gambar yang muncul pada pelemparan 3 koin 1 kali. Sehingga kemungkinannya nilai dari Z itu ada berapa kemungkinan nilainya? 4. 0, 1, 2, dan 3. 3 itu terjadi ketika yang muncul adalah G. Kan gitu ya? Bernilai 0 Z-nya jika yang muncul adalah A. Karena memang nggak ada gambar. Karena di sini yang diamati adalah jumlah gambar. Ya. 1, yaitu Z bernilai 1 jika yang muncul adalah AAG. Jadi AG itu gambarnya ada 1. AGA gambarnya juga ada 1. Ya kan? Ya. AGG juga gambarnya 1. GGA gambarnya juga 1. Kalau 2 berarti AGG,
Bukan AGA, AG tadi ya, yang satu ya, AAG tadi satu, atau GAA satu. Jadi tadi yang di set yang satu tadi, yang AG tadi cerek ya, itu kurang pas ini. AG ini di sini, AG itu harusnya diperbaiki. Jadi yang muncul adalah AAG, AGA, dan GAA. Itu gambarnya cuma ada satu. Jadi AG ini tolong diperbaiki. Atau mungkin saya perbaiki aja di sini. Oke. Apakah kelihatan adik-adik? Kelihatan, Mbak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Halo Pak. adik-adik? Oke. Cukup jelas, Pak. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut contoh 4. Jadi saya berikan contoh yang macam-macam ya, biar adik-adik punya pemahaman terkait dengan random variable. Misalkan sebuah dadu itu bisa bermacam-macam ya, bisa 4 sisi, ada yang 6 sisi, tergantung sisi yang mungkin di dalam dadu. Misalkan ada dadu 4 sisi. Masing-masing sisi adalah bilangannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sebuah permainan melempar 2 buah dadu, misalnya, skor yang diinginkan adalah maksimum mata dadu yang muncul. Ya kan? Di sini ada sebuah dadu 4 sisi, masing-masing sisi adalah bilangan 1, 2, 4. Sebuah permainan melempar 2 buah dadu. Jadi melempar 2 buah dadu. Misalnya, skor yang diinginkan adalah maksimum mata dadu yang muncul. Jadi karena 2 buah dadu yang dilempar, ya, di sini skor yang diinginkan adalah maksimum mata dadu yang muncul. Maka E itu pasangan daripada E-nya itu pasangan dari I, J. Hasil lemparan pertama dan dadu kedua. I itu menunjukkan yang pertama, J-nya kedua. Di mana I, J berarti elemen dari 1 sampai dengan 4. Jadi yang lemparan pertama hasilnya juga kalau nggak mata dadu 1, 2, 3, kemungkinan 4. Pada lemparan dadu kedua, kemungkinan juga sama. 1, bisa hasilnya 2, bisa sisi ketiga atau 4. Maka XE, nilai dari random variabel tersebut, XE-nya itu adalah yang kita XE itu adalah maksimum dari I, J. Karena di sini adalah di sini yang menjadi amatan, skor yang diinginkan adalah maksimum mata dadu yang muncul kan gitu ya. Berarti maksimum dari I, J. Nah, terkait dengan percobaan tadi, maka ini adalah sampel space yang mungkin dari melempar 2 dadu sekali. Kemungkinan hasil yang mungkin ya pasangannya itu ada berapa? 4 kali 4. Dadu pertama ada kemungkinan 4 hasil, dadu kedua juga memiliki 4 kemungkinan hasil, sehingga semua kemungkinan yang terjadi ada 16, 4 kali 4. Yang terjadi kemungkinannya adalah 1,1, ya, 1,2, 1,3, 1,4. Atau kemungkinan kedua berikutnya adalah dadu pertama yang muncul adalah sisi 2. Dadu ketiga sisi 1 dan seterusnya.
Ya, kemungkinan terhasil adalah ini. Bisa yang muncul itu sisi dadu yang pertama sisinya 4, atau dadu yang kedua sisinya 4, atau yang lain. Jadi kemungkinan hasilnya ada 16. Nah, kalau kita amati eventnya tadi, event yang kita jadi perhatian tadi kan eventnya adalah maksimum mata dadu yang di eventnya ini nilai dari eventnya, nilai E ini nanti adalah ada maksimum dari I, J. Nah, eventnya ya bisa ada B1, B2, B3 dan 4. B1 itu ada eventnya adalah himpunan ya di sini ya. Yang nilainya 1. Yang nilainya 1 ya maksimumnya itu adalah 1. Berarti eventnya ada berapa anggotanya? Hanya ada 1 ya. 1,1. Kalau 1,1 maksimumnya berarti 1. Kalau maksimumnya I, J adalah 2, kemungkinan event yang terjadi apa? 1, 2, 2, 2, atau 2, 1. Ya, ini adalah maksimumnya adalah 2. Maksimum dari ya, sisi yang muncul dari pelimparan 2 dadu tadi sekali itu maksimumnya adalah 2. 21 berarti 2. 22 maksimum 2. 12 maksimum 2 juga. Ini eventnya yang kedua berarti di sini ada anggotanya 3. Kemudian yang berikutnya X-nya bernilai 3. Bernilai 3 itu ada berapa kemungkinan? Di sini ada 5 kemungkinan. Pasangannya bisa 31, 32, 33, 23 atau 13. Ini maksimumnya semua adalah 3, maksimumnya 3. Sementara yang XE ya, XE-nya bernilai 4 ya. Itu kemungkinan hasilnya ada berapa? Ada 7. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 3,4, 2,4, 1,4. Di sini maksimumnya adalah 4. Jadi salah satu sisi mesti ada sisi 4-nya. Begitu. Kemudian contoh berikutnya, contoh 5. Jika sebuah dadu 4 sisi, masing-masing sisi adalah bilangan 1, 2, 3, dan 4, sebuah permainan melempar 2 dadu. Misalkan, ya, skor yang diinginkan adalah jumlah mata dadu yang muncul. Jumlah mata dadu yang muncul, ya, jumlah mata dadu yang muncul. Kalau tadi adalah maksimum mata dadu yang muncul. Kalau sekarang yang diinginkan adalah skor jumlah mata dadu yang muncul. Sehingga E-nya itu pasangan I, J, maka XE, nilai dari XE itu merupakan penjumlahan dari I tambah J. Maka X itu adalah jumlah X-nya adalah variabel, yaitu yang didefinisikan sebagai jumlah mata dadu yang muncul. Jadi X-nya ini adalah variabel yang didefinisikan sebagai jumlah mata dadu yang muncul. Nilai dari X itu adalah merupakan penjumlahan dari I dan J atau I ditambah J. Nah, kemungkinan nilai X yang terjadi apa semua kemungkinannya? Kalau 1,1 berarti jumlahnya berapa? 2. Kalau 3. 1,2 jumlahnya 3. 2,1 3. 3 dan seterusnya. Kalau 4,4 8. Kan gitu ya? Karena di sini adalah cuma variabel ada jumlah mata dadu yang muncul. Oke, dari sana untuk contoh 5 bisa dimahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh 6. Misalkan eksperimen melempar sebuah koin ya. Melempar sebuah koin. Misalkan random variabel X adalah banyaknya muka. Random variabel X adalah banyaknya muka. Maka S itu ruang sampelnya himpunannya apa?
Kalau enggak H ya T. Kan gitu tadi ya. Nah, nilai dari random variable X itu nilainya kemungkinan apa? 1, jika eventnya yang muncul itu adalah muka. X-nya bernilai 0 jika event yang muncul, ya, kejadian yang muncul adalah belakang atau T. Sehingga random variable X itu menghubungkan sebuah bilangan real dengan tiap-tiap outcome dari eksperimen. Jadi 0 itu terkaitannya jika yang muncul adalah T. 1 ketika yang muncul adalah H. Itu pemahaman tentang random variable tadi. Kemudian contoh 7, misalkan eksperimen melempar 2 buah dadu. Dadunya itu 6 sisi. S adalah ya ruang sampel S. Anggotanya ada berapa titik? Kalau 6 sisi, 2 buah dadu, di mana setiap dadu itu masing-masing 6 sisi. Dadu pertama 6 sisi, dadu kedua juga 6 sisi. Sehingga ruang sampelnya ada berapa titik? 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2 atau 6 kali 6, ya kan? Ada 36. Ya, mulai dari 1,1, 1,2 sampai terakhir 6,6. Artinya apa? Yang dadu pertama muncul sisi 6, dadu yang kedua muncul sisi 6 juga, ya. Atau S itu sama dengan I, J, di mana I itu bernilai 1, 2, sampai 6, dan J juga bernilai 1 sampai dengan 6. Berapa random variabel dapat disesuaikan? Misalkan, X adalah jumlah mata dadu yang muncul. Kalau X jumlah mata dadu yang muncul, maka nilai X itu akan bernilai apa? Bernilai? 2 sampai 12. 2 sampai 12. Itu X disebut sebagai random variable. Kalau X adalah maksimum dari mata dadu yang muncul, maka X bernilai 1 sampai 6. Iya, akan bernilai 1 sampai dengan 6. Tergantung definisi dari random variable tersebut, ya. Adik-adik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang random variable discrete, random variable discrete, dan random variable continue. Nah, untuk bisa membahas tentang random variable discrete, maka harus kita juga pelajari tentang jenis ruang sampel. Bahwa ruang sampel itu dijadikan ada 2, ruang sampel discrete dan ruang sampel continue. Ruang sampel discrete itu jika anggota ruang sampel itu berupa bilangan bulat, ya, yang merupakan hasil penghitungan. Ya, anggota ruang sampel itu merupakan bilangan bulat dan merupakan hasil penghitungan diskrit. Ya. Nah, ruang sampel continue jika elemen dari ruang sampel itu berupa bilangan real. Bilangan real. Dan biasanya bilangan real ini merupakan hasil dari pengukuran. Kan? Hasil pengukuran. Nah, oleh karena itu, dengan berdasarkan ruang sampel tadi, kita lanjut ke random variable discrete. Kita mau baca discrete. Definisi, jika sebuah set dari seluruh nilai sebuah random variable X adalah set atau himpunan yang dapat dihitung atau countable, baik itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn, atau X1, X2, dan seterusnya, maka X itu disebut sebagai random variable discrete, karena setnya dapat dihitung, atau countable, dapat dihitung ya. Nah, fungsi, ya, suatu fungsi fx, ya, f kecil x, yaitu sama dengan peluang random variable X bernilai X. Di mana X-nya itu bisa bernilai X1, X2, dan seterusnya. Itu menunjukkan yang peluang masing-masing nilai X, ya, masing-masing nilai X, atau disebut sebagai discrete probability density function, atau discrete PDF.
Ya, PDF. PDF itu singkatan dari probability density function. Ya, discrete probability DF. Atau juga disebut sebagai probability mass function. Ya, PDF yang dari discrete itu bisa sebagai probability mass function atau disingkat dengan PMF. Nilai XI itu disebut sebagai mass point, ya, mass point dari X. Dapat juga ditulis sebagai PDF-nya itu ditulis sebagai Fx dalam kurung X, ya. Fx dalam kurung X besar di sini. Jadi peluang suatu nilai suatu purbaca X itu nilainya adalah X kecil. Itu singkat dengan Fx kecil dalam kurung X besar. Nah, teorema sebuah fungsi Fx adalah sebuah PDF, probability density function, discrete jika dan hanya jika memenuhi hukum berikut. Ya, untuk setiap set infinite dari set bilangan real X1, X2 sampai dengan seterusnya. Yang pertama, yang penuhi bahwa nilai dari Fxi, ya, Fxi itu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Ya, nilai Fxi itu harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai Xi. Ya. Kemudian sigma dari Fxi atau jumlah dari Fxi, ya, itu akan sama dengan 1. Ya. Kemudian peluang dari random variable X sama dengan X kecil itu sama dengan ya F X kecil. Contoh, ya, contoh itu mengkait dengan contoh yang keempat tadi untuk pelemparan dadu sisinya 4, ya, dadu dengan sisi 4 sekali, ya, untuk menentukan sisi 4 2 kali, ya. Jadi ada dua dadu yang sisinya ada 4 dilempar sekali. Maka di sini untuk menentukan PDF dari X untuk random variable X pada contoh 4 tadi, maka X tadi kan bernilai 1, 2, 3, dan 4. Karena X tadi merupakan maksimum dari sisi yang muncul, ya, gitu, ya. Maka Fx-nya itu ketika dia 1 itu Fx-nya adalah 1/16, ya, 1/16. Kemudian jika 2, kan 2 itu berarti kalau maksimumnya adalah 2 itu pasangannya adalah 1-2 atau 2-1. Atau 2-2, ya. 1-2, 2-1 atau 2-2, sehingga eventnya ada 3, nah, hasilnya 3 dibagi, semua kemungkinan hasilnya adalah 16, berarti 3/16. Kalau yang sisinya maksimum adalah 3 itu dia ada 5 dibagi 16, karena 3 itu bisa 2-3, 3-2, 3-3, ya. Kemudian apa lagi? Kalau maksimum 3, ya, 2-3, 3-2, 3-3, ya, itu maksimal 1-3, 3-1 itu maksimumnya adalah 3, sehingga totalnya ada 5 dibagi 16. Sementara yang maksimumnya 4 itu tadi ada 7 tadi. Ya, eventnya ada 7 anggotanya, ya. Mulai dari 1-4, ya, sampai dengan 4-4 tadi, totalnya ada 7 dibagi 16. Maka peluang 7/16. Ini mengacu ke yang contoh yang keempat tadi. Kemudian gambar 1, maka kalau kita berikan gambar, ilustrasi gambar dari PDF tadi, PDF discrete dari pelemparan 2 dadu 4 sisi, maka untuk X sama dengan 1, nilainya berapa tadi? 1/16. 1/16. Berarti nilainya kurang lebih di sini. Ya, ini sumbu ke
X-nya adalah X kecil, tegaknya adalah Fx. Jadi untuk X-nya bernilai 1, tadi adalah nilainya, peluangnya ada 1/16. Ketika 2, 3/16. Ketika 3, nilainya adalah 5/16. Ketika 4, X-nya, nilainya, peluangnya adalah 7/16. Sehingga totalnya, kali totalnya itu juga 1. Nah, itu adalah gambar dari PDF. Nah, selanjutnya, selain PDF, kita akan definisi tentang kumulatif distribusi function atau CDF, atau disebut juga distribusi kumulatif, ya, disebut juga distribusi function dari random variabel discrete X dengan distribusi peluang, ya, Fx. Distribusi peluang tadi yang disebut sebagai PDF, ya, itu dinyatakan oleh, ya, bahwa kumulatif distribusi function atau CDF dari X atau disingkat dengan F besar X kecil itu adalah peluang random variabel X kurang dari atau sama dengan suatu nilai X kecil. Karena ini merupakan diskrit, merupakan penjumlahan dari suatu variabel T di mana T-nya bernilai kurang dari sama dengan X kecil. Maka secara singkat disebut distribusi function atau fungsi distribusi dari X. Jika ditulis X, ya, X memiliki PDF Fx atau X itu memiliki CDF-nya F besar X. Artinya bahwa X itu memiliki PDF Fx dan Fx, ya. Dan CDF-nya itu adalah F besar X. Jadi kalau ada X, X, ya, gambarnya X ini, itu disebut sebagai X itu memiliki PDF Fx, ya. Sementara kalau X dikaitkan dengan F besar X di sini, ya, maka dikatakan sebagai bahwa X itu memiliki CDF F besar X. Nah, bagaimana ketika gambar dari CDF untuk random variable discrete? CDF-nya kalau X-nya 1 berarti CDF-nya tadi berarti hanya berapa saja? Kalau 1 di sini hanya 1/16. Ketika 2 adalah 1/16 ditambah 3/16 sehingga ketika 2 itu X-nya 2 adalah 4/16. Ketika X-nya 3, ya, CDF, ya, peluang X kurang dari sama dengan 3, ya, kurang dari 3, berarti itu adalah 4/16 ditambah 5/16 sehingga ketemunya adalah 9/16. Kemudian ketika X-nya 4, berarti peluang X kurang dari sama dengan 4, berarti adalah 9/16 ditambah 7/16, berarti sama dengan 16/16 atau sama dengan 1. Ini adalah bentuk CDF-nya seperti ini. Ya, bentuk CDF-nya. Kalau sebelumnya adalah bentuk gambar dari PDF, kalau ini adalah bentuk atau gambar dari CDF. Teorema, misalkan X adalah random variable dengan PDF Fx dan CDF-nya adalah F besar X, jika nilai X diberi indeks dengan susunan increasing itu diurutkan dari kecil ke besar, di mana X1 kurang dari X2 kurang dari X3 dan seterusnya, maka Fx, ya, F kecil X itu akan sama dengan Fxi untuk sembarang I lebih besar dari 1, ya, maka Fxi itu, ya, Fxi itu sama dengan Fxi dikurangi Fxi min 1. Jadi kalau mengkaitkan antara mengkaitkan antara PDF dengan CDF-nya, bahwa PDF suatu variabel X di mana X yang bernilai X
kecil I itu adalah CDF XI dikurangi CDF XI dikurangi 1. Jika X kurang dari X1, maka jika X kurang dari X1, X-nya kurang X1, maka Fx-nya itu benar apa? 0. Dan untuk sembarang bilangan real X, maka Fx itu merupakan peluang variabel X kurang dari X kecil. Berarti sigma dari XI, di mana XI-nya kurang dari sama dengan X. Kan gitu. Di sini. Contoh 89. Ya, contoh 99. Misalkan contoh 8, yaitu adalah eksperimen randomnya, Revin acaknya itu melempar dadu 6 sisi sebanyak 1 kali. Jadi melempar dadu 6 sisi sebanyak 1 kali. Maka sampel space-nya yang terjadi kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, atau 6. Nah, eventnya adalah kemunculan dadunya, ya, yang diperhatikan itu adalah kemunculan mata dadu genap. Mata dadu genap. Random variabelnya itu didefinisikan, X adalah jumlah mata dadu genap yang muncul pada pelemparan dadu sebanyak 1 kali. Maka X-nya itu bernilai antara 0 dan bernilai 0 dan bisa bernilai 1. 0 ketika apa? Jika mata dadu yang muncul itu bisa 1, bisa 3, atau bisa 5. Jadi ketika melempar dadu 1 kali, ketika yang munculnya adalah 1, 3, dan 5, maka X-nya 0. Karena apa? X-nya itu, variabel X itu definisikan dari jumlah mata dadu yang muncul, ya, jumlah mata genap yang muncul pada pelemparan dadu sekali. Karena munculnya ada 1, 3, 5, artinya ganjil semua. Artinya adalah yang muncul adalah bilangan ganjil, ya, atau sisi ganjil, ya. Maka X-nya 0. Nah, 1 ketika genap itu bisa 2, atau mata dadu yang muncul adalah 4, atau yang muncul adalah 6. Maka yang genapnya di sana, jumlah mata dadu genap yang muncul adalah 1 nilainya. Kemudian kalau percobaan melempar 2 dadu 6 sisi sebanyak 1 kali, jadi 2 dadu 6 sisi dilempar sebanyak 1 kali. Gitu. Nah, kakak S-nya, ruang sampelnya, kemungkinan hasilnya adalah bisa mata dadu 1,1, ya. Jadi lempar dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga sisi 1. Atau mungkin dadu pertama munculnya 1, dadu kedua munculnya 2, atau yang terakhir kedua-duanya 6. Jadi dadu pertama juga 6, dadu kedua munculnya juga 6. Nah, dalam kaitan ini, event atau observasi menjadi perhatian adalah kemunculan mata dadu yang paling kecil. Kemunculan mata dadu yang paling kecil. Nah, dalam kaitan ini, Y-nya, random variable Y itu didefinisikan sebagai mata dadu yang paling kecil pada pelemparan 2 dadu 1 kali. Ya. Maka kemungkinan hasil ketika di salah satu sisi muncul 1, ya, muncul satu itu bisa 1,1, bisa 1,2, sampai dengan terakhir itu 6,1, maka nilainya dari Y itu nilainya adalah 1. Nah, Y-nya itu akan bernilai 2 jika dari pelemparan 2 dadu itu, ya, pelemparan dadu yang muncul terkecilnya adalah mata dadu 2, sementara yang lain munculnya adalah lebih dari atau sama dengan 2. Jadi yang muncul bisa 22, 23, ya kan, 24, 25, 26, gitu kan. Sampai yang terakhir itu 62, yang penting ada muncul mata dadu 2 kali, yang lain bisa sama atau lebih dari 2. Maka yang terkecil adalah 2. Kalau 3 berarti dari 2 pelemparan muncul mata dadu yang terkecilnya adalah 3. Kalau 4 berarti dari pelemparan 2 mata dadu yang terkecil yang muncul itu adalah 4.
Kemudian yang 5 itu jika dari pelemparan dadu, 2 dadu tadi, mata dadu yang terkecil yang muncul adalah 5. 6 itu jika yang muncul adalah terkecilnya 6. Terkecil 6-nya berarti kemungkinan hasil hanya ada 1. 6,6. Dadu pertama juga 6, dadu kedua juga 6. Kemudian contoh berikutnya, contoh 10 ya. Misalkan random variabelnya, random eksperimennya itu adalah dari 52 set kartu remi, 52 set kartu remi ditarik 4 kartu. Jadi satu set kartu remi itu ada berapa? Ada 52 kartu remi. Ada diamond, ya, ada heart, ada club, clapper, club keriting, dan yang berikutnya itu adalah skop. Ya, skop ya Mas ya? Iya, orang mengatakan skop. Jadi ada mengatakan data, ada yang hati kan gitu ya, ada yang clapper, ya, keriting itu ya, dan skop ya. Jadi karena masing-masing itu ada berapa? 52 bagi 4. Berarti masing-masing ada berapa? 13 ya. Ada 13 masing-masing cakep. 13 kartu, jadi diamond juga 13. Hadiah ada 13, clapper juga 13, sementara kopnya itu juga ada 13. Sehingga sampel space ketika remi tadi ya, 52 set kartu remi itu ditarik 4 kartu, maka 4 kartu. Ruang sampelnya itu yang muncul bisa semuanya as. Jadi kartu pertama as, kartu kedua as, kartu ketiga yang lain juga as, kartu keempat as. Atau sampai dengan yang terakhir semuanya adalah K. Ya. K semuanya. Ya. Kemudian event atau observasinya, kemunculan kartu as ya, yang diamati, jadi perhatian adalah kemunculan kartu as, maka random variabelnya X, yaitu X-nya itu adalah random variabel yang definisikan sebagai jumlah kartu as yang terpilih pada penarikan 4 kartu remi. Ya, jumlah kartu as yang terpilih pada penarikan 4 kartu remi. Nah, kemungkinan hasilnya ya 4 kartu remi. Kemungkinan hasilnya X-nya bernilai berapa? Bisa bernilai 0 jika tidak ada kartu as yang terpilih atau muncul. Bernilai 1 jika ada hanya 1 as yang terpilih. Bernilai 2 X-nya jika ada 2 kartu as yang terpilih atau muncul. Bernilai 3 jika ada 3 kartu as yang muncul. Atau dari penarikan 4 kartu tadi, kesemuanya adalah as. Sehingga bernilai 4. Kemudian dari contoh 11, jika 50 set kartu remi itu ditarik 4 kartu, tetapi dalam kaitan ini, eventnya itu kemunculan kartu hitam. Kartu hitamnya totalnya ada berapa? Kan yang merah kan ada separuh dari 52, 27 ya. 26. Oh, 26. Ada 26. Kartu yang hitam ada 26 juga kan gitu ya. Sehingga totalnya ada 52. Ya. 52. Nah, 13 ya. Nanti yang hitam ada 26, yang merah juga 26. Nah, di sini random variabelnya apa? Y-nya adalah jumlah kartu hitam yang terpilih pada penarikan 4 kartu remi. Ya. Sehingga kemungkinan Y-nya itu nilainya apa? Bernilai 0 jika
tidak ada kartu hitam yang terpilih. Misalkan terpilih merah semua, berarti kan jumlah kartu hitamnya 0. Y itu bernilai 1 jika satu kartu hitam yang terpilih. Jadi dari penarikan 4 kartu, yang ada kartu merah, kartu hitamnya ada 1. Y-nya bernilai 2 jika dari 4 penarikan tadi, dari penarikan 4 kartu tadi, 2 kartu hitam itu terpilih. 3 berarti ada 3 kartu yang terpilih. Kalau 4 berarti ada 4 kartu hitam yang terpilih. Kemudian contoh berikutnya, misalkan contoh 12, misalkan eksperimen melempar sebuah koin yang fair atau yang fair ya, artinya peluangnya memiliki peluang yang sama, maka X adalah banyaknya muka atau head. Maka dalam kaitan ini ketika dia bernilai 0, peluangnya berapa PDF-nya? 0. Ya. Karena di sini adalah banyaknya muka. Ya. Ketika di sini Fx-nya, ketika Fx bernilai 0, itu jika X-nya kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Kan peluangnya ketika X sama dengan 0, PDF-nya berapa? 0. Bukan. Ketika X-nya sama dengan 0, PDF-nya berapa sebenarnya? PDF-nya setengah. 1/2. Iya, karena di sini adalah melempar sebuah koin, ya, sekali ya. Yang muncul kan kalau nggak head kan tail, kan gitu ya. Di sini adalah banyaknya muka. Banyaknya muka. Kalau dia muncul tail, berarti banyak muka ada 0. Ya kan? Berarti ada setengah. Kalau yang peluang muka, ya, yang muncul X-nya adalah ketika X-nya bernilai 1, PDF-nya setengah juga, karena 1/2. Kan gitu. Sehingga PDF-nya, CDF-nya ketika X kurang dari 0, berarti CDF-nya ada berapa nilainya? Adik-adik? 0. 0, ya kan? Karena tadi PDF dari X yang nilainya kurang dari 0, tadi kan nggak ada ya, 0 ya. Nah, CDF dari X untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Berarti tadi kan PDF X sama dengan 0 ditambah PDF X kurang dari 0. Berarti 0 ditambah setengah kan gitu ya. Berarti setengah. Sementara CDF dari X, ya, ketika 1 kurang dari X, ya, 1 kurang dari sama dengan X, itu berarti nilainya adalah 1. Karena peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 1. Atau dibuat suatu penulisan lain dengan menggunakan indikator. Fx itu adalah, ya, Fx, jadi F dari X itu adalah setengah jika ruangnya berada antara 0, ya, 0 itu kurang dari sama dengan X, kurang dari 1. Dia bernilai setengah. Dan bernilai 1 jika 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari tanggal. Itu bernilai 1. Jadi fungsi ini adalah bentuk fungsi indikator. Kita lanjutkan fungsi contoh 13. Misalkan eksperimen melempar 2 buah dadu. Y adalah perbedaan absolut kedua mata dadu. Maka FY-nya itu kemungkinan Y-nya yang muncul, ya, Y-nya ada berapa? Y-nya yang muncul ada berapa? Misalkan eksperimen melempar 2 buah dadu. Y adalah perbedaan absolut kedua dadu. Kalau 1-1 perbedaan berapa? 0. 2 perbedaannya 0. Sampai dengan 6 perbedaan 0. Kalau di sana perbedaan absolutnya adalah 1. 1, 2, 1. Ya, 2, 1, 1. Ya kan? 2, 3, 1. 3, 2, 1. Ya kan gitu ya? 3, 4 dan 4, 3 perbedaannya absolutnya juga 1 kan gitu kan? 5, 6 atau 6, 5 perbedaannya juga 1.
Kalau perbedaannya 5, berarti 1 sama 6. Atau 6 sama 1. Itu perbedaannya adalah 5 absolut ya. Sehingga kalau dibuat suatu CDF ya, karena PDF ketika Y sama dengan 0, Y kurang dari 0 kan PDF-nya kan 0 ya. Nah, maka CDF dari Y ketika Y kurang dari 0 maka dia nilainya adalah 0. Ketika 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1, tadi ada berapa tadi? Yang nilainya Y-nya sama dengan 0? Ada 6. Ada 6 kan? Berarti 6 per 36. Makanya ada 6 per 36. Kemudian yang bernilai 1. Yang bernilai 1 tadi berapa? Ada 10. Ada 10 ya. Yang ada 10. 10 berarti ditambah sebelumnya 6. Berarti ada 16. 16 per 36. Kemudian yang perbedaannya 2, CDF-nya bernilai berapa? Berarti sebelumnya 16, yang perbedaannya 2 tadi, yang perbedaan 2 itu berarti yang terjadi adalah 1, 3, 3, 1 kan gitu ya. 2, 4, 4, 2 kan gitu ya. Sama 3, 3, 5, 5, 3 itu perbedaannya 2. Atau 4, 6, 6, 4. Kan gitu ya. Sehingga totalnya sebelumnya ada 24 ditambah 8. Sehingga 30 per 36. Ini adalah peluang semua hasilnya seperti ini. CDF, kemudian contoh 14. Ini adalah mengkaitkan dengan contoh yang 4 tadi ya. Tetapi definisi dari peluangnya, PDF-nya, satu PDF fx didefinisikan sebagai 2x-1. Ya, dibagi 16. Ya, di mana X adalah 1 bernilai 1, 2, 3, 4. Jadu yang dengan sisi 4 tadi. Maka peluang X, ya, peluang X ketika X-nya 1 adalah berapa? 2 kali 1 kurang 1. Berarti 1 dibagi 16. Berarti 1 per 16. Kan gitu ya. Ketika X-nya bernilai 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 1. Berarti 4 kurangi 1, 3. 3 per 16. Ketika X-nya adalah 3, berarti 2 kali 3, 6, kurang 1, 5, 5 per 16. Ketika X-nya 4, berarti 4, 2 kali 4, 8, kurang 1, 7, 7 per 16. Itu adalah nilai peluang dari PDF yang didefinisikan sebagai 2x-1 dibagi 16. Masih ada berapa lama lagi ya, Adik? Kita sampai jam berapa ya? Jam 4 pas. Jam 4, Pak. Jam 4 ya, oke. Oke, kita contoh 14. Jadi contoh 14 tadi ini mengacu kepada CDF dari random X dapat definisikan jadi dari yang sebelumnya tadi, dari random sebelumnya di mana PDF ini definisi dari X-nya, Fx-nya itu adalah X kuadrat dibagi 16. Ya, X kuadrat bagi 16. Ya, X kuadrat bagi 16. Jadi ini ngacunya dari sini.